coba mengurai beberapa persoalan di Insan Cendekia Serpong terkait implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian kita hadirkan narasumber dari Pusat Kurikulum Kemendikbud. Nah, kemudian poinnya sama, banyak diarahkan untuk banyak mengakses platform Merdeka Belajar. Gitu, ya. Nah, ini saya kira jadi ya kita bisa sambil belajar mandiri, Pak. Di ruang guru kalau ada TV-nya kan? Ya, TV-nya ada ruang guru. Ya kalau ada kan tinggal nonton YouTube-nya, Pak. Gitu. Bapak Ibu guru yang tidak ada jam mengajar kan tinggal diputerin aja YouTube-nya. Kalau bisa mengakses banyak kok. Gitu ya, YouTube-nya. Kemudian kalau bisa akses kurikulum platform Merdeka Belajar, kenapa tidak? Gitu. Itu kan salah satu cara kita belajar, Pak. Karena belajar tidak harus kita nunggu pelatihan, nunggu workshop, nunggu BIMTEK. Ya sampai kapan, Pak? Sementara tahun pelajaran sudah mulai. Kan begitu. Jadi akhirnya kembali kepada kita. Karena kemerdekaan kan hakikatnya di situ. Kita bisa bebas, gitu ya. Kan merdeka apa namanya? Ya. Nanti definisi merdekanya di mana? Tinggal itu saja, Pak. Negara itu kan hanya membuat standar minimal, Pak. Ingat, Pak ya, yang dibuat oleh negara ini oleh Kementerian standar minimal. Kita mau di posisi mana? Di standar minimal atau melewati minimal, kan begitu. Bisa lanjut, Pak. Oke. Nah, kuncinya kan di sini, Pak. Kita ini bicara kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan peserta didik kita yang memiliki kemampuan memecahkan masalah, ya, bukan yang membuat masalah, Pak. Itu, ya. Jangan sampai kita melahirkan siswa yang bikin masalah, Pak. Padahal harapan kurikulum Merdeka itu kita membekali anak agar mampu memecahkan masalah. Karena kehidupan di masa yang akan datang, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan, mencari solusi. Kan begitu, Pak. Bapak lihat grafiknya saja tuh. Keterampilan, kebutuhan, Pak, perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Mari kita lihat, Pak. Tuh pergeserannya sudah jauh, Pak. Robot di pabrik sekarang sudah mungkin 10 tahunan yang lalu kan sudah pakai mesin, Pak. Itu sudah tidak lagi pakai manusia. Sampai kepada pembuatan pesawat pun sudah ketinggalan, Pak, karena manual itu lama, Pak. Sekarang kita saja, saya umpamanya di rumah, Pak, mau beli palu, sudah tidak mau beli palu, Pak. Karena berabe, ya kita beli mesin pisar itu. Lebih cepat, Pak, gitu. Nggak usah totok, karena meleset, Pak, yang kena telunjuk kita. Kan gitu, sekarang langsung saja, Pak. Ya karena sudah begitu pergeserannya. Ya apalagi bicara industri, Pak, industri itu kan bagaimana menekan biaya produksi, Pak. Maka alih teknologi namanya. Gitu. Jadi yang namanya kebutuhan keterampilan tentu paradigma sudah geser, Pak. Tuh dari kognitifnya sudah geser, Pak, semua. Artinya maka poinnya adalah kemampuan memecahkan masalah. Kita ingin melahirkan anak kita yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau di rumahnya, di kampungnya, atau di dunia kerjanya, kan begitu. Kognitif ya tetap, Pak. Pada akhirnya kan itu modal awal kita, modal awal anak-anak kita. Sosial. Hari ini bagaimana ketika siswa kita suatu saat akan berinteraksi dengan semua manusia, semua orang yang di belahan dunia manapun. Kan sekarang begitu. Maka kita harus menyiapkan anak yang bisa bersosial. Jangan sampai kita ketika alumni kita kemudian tidak bisa bersosial karena kita eksklusif umpamanya. Tiba-tiba kita ketemu orang mana? Orang Filipina, orang Afrika, kan kita kaget nih. Kita tidak siap, malah memilih mundur. Kan ini terkait dengan keterampilan. Gitu. Dan fisik pasti akan berkurang. Sekarang pekerjaan yang sifatnya teknologi maka tidak harus ada di tempat. Pemprov Jawa Barat sudah mulai work anywhere.
WFA. Jadi bekerja dari mana saja. Karena basis pekerjaan itu bukan fisiknya yang hadir, tapi output pekerja, kinerjanya. Beberapa itu sudah akan dan dijalankan, Pak. Itu Pemprov, Pak, Jawa Barat. Artinya yang bersifat IT apa kan tidak harus hadir. Dia bisa di rumah, dia bisa di kafe. Yang penting hari ini apa capaian kinerjanya. Ya. Orang-orang yang bekerja yang berkaitan dengan IT sekarang banyak melakukan pekerjaan itu apa proyeknya di luar negeri tapi bekerja di sini di Indonesia karena cukup di remote, Pak. Itu kan saya kalau laptop saya rusak ada masalah karena saya gaptek, saya tinggal telepon teknisi saya di IC Serpong, udah video call, Pak, saya remote langsung. Tiba-tiba laptop saya jalan sendiri karena kan di remote, Pak. Kan begitu ya. Kalau ahli IT yang biasa ngoper kan tahu, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau rusak nggak usah takut, hubungi saja di sini ke lab komputer langsung di remote, Pak. Ya. Kalau lapor Pak KTU langsung diganti baru, gitu kan ya. Gitu. Karena sekarang sudah canggih, Pak. Banyak orang-orang Indonesia, Bapak cek lah. Bapak Ibu yang rajin di Instagram, di TikTok, gitu ya. Itu banyak orang-orang Indonesia yang bekerja mendapatkan proyek di luar negeri, tapi dia tetap ada di rumah. Gitu. Kenapa? Kan sudah begitu sekarang. Ini kayak tuh lanjut. Ini kan bicara negara, Pak. Nanti materinya di share saja. Dan materi umum kok ini. Ya. Jadi beberapa negara mengadaptasi banyak hal, Pak. Termasuk kita Indonesia tentunya. Ya sudah begitu, Pak. Karena kita akan mengukur kan begini, sekolah itu baik jenjang dasar sampai menengah maupun perguruan tinggi, Pak, kan untuk